Pagi, perkenalkan nama saya Nania Dulo, mahasiswa PGSD semester 6 dari kelas 6A. Hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran terkait ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan. Nah, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Mas semangat kalian hari ini? Oke, kalau masih semangat, Ibu minta untuk sebelum adik-adik duduk, adik-adik boleh lihat samping dan kiri kanan adik-adik apakah ada sampah atau tidak. Oke, ada sampah. Kalau ada silakan dipungut. Baik adik-adik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, ada yang berani maju? Baik, terima kasih adik Tania yang sudah berani maju untuk memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Kalau yang ada silakan bilang hadir ya. Baik, semuanya hadir. Oke, anak Ibu pintar-pintar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengomentari persoalan faktual. Nah, sebelum itu adik-adik silakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Baik, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, materi kita hari ini terkait dengan ragam bahasa lisan, terkhususnya tentang bagaimana adik-adik mengungkapkan suatu pendapat atau mengomentari suatu isu terkait dengan persoalan faktual. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran ketika adik-adik mengikuti pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, adik-adik mampu untuk mengomentari suatu persoalan faktual yang nanti akan disajikan. Dan yang kedua, melalui gambar adik-adik itu mampu memberikan tanggapan dan juga saran terkait persoalan faktual yang ada di sekitaran kita. Nah, baik, untuk itu kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya. Nah, siapa yang di sini pernah mendengarkan sebuah berita atau pernah baca berita? Ada yang pernah mendengar atau membaca berita? Oke, adik siapa namanya? Adik Lia. Oke, Lia pernah dengar berita apa? Oh, tentang kebakaran. Nah, baik, iya. Nah, kebakaran juga itu termaksud dalam ini persoalan faktual. Nah, hal tersebut dikarenakan karena masalah yang terjadi ketika kebakaran itu merupakan masalah yang benar-benar nyata atau benar-benar terjadi. Nah, baik, semuanya sudah paham ya terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi persoalan faktual itu adik-adik merupakan permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita. Baik, materi kita hari ini ada dua. Yang pertama itu terkait dengan persoalan faktual tadi. Yang kedua tentang mengomentari persoalan faktual yang ada. Nah, baik adik-adik. Nah, ada yang tahu terkait dengan persoalan faktual ini? Tadi kan Ibu sudah jelaskan, ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Oke, Agus. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Agus dulu. Baik, betul sekali bahwa persoalan faktual yaitu persoalan yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, baik itu berupa persoalan yang menyangkut tentang alam, pekerjaan, dan juga lingkungan hidup, ataupun tentang masalah-masalah yang benar-benar terjadi. Nah, Ibu punya contoh terkait dengan persoalan faktual yang ada di kehidupan kita. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar sebelah sini, ada 4 contoh ya. Ini ada 2 dulu. Nah, yang pertama ada yang tahu itu tentang apa? Itu ada 2 gambar.
Ayo, ada yang tahu gambar pertama? Baik, betul sekali bahwa gambar pertama itu adalah persoalan terkait dengan kebakaran hutan dan juga sampah. Nah, kebakaran hutan dan juga sampah itu menjadi persoalan bagi kita, karena kalau tidak ada hutan dan juga pohon-pohon, pasti kan kita tidak bisa menghirup udara yang segar, dan juga kalau sampah itu kan bisa menyebabkan terjadinya banjir atau bau busuk yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan kita. Nah, gambar kedua ada yang tahu itu gambar apa? Baik, betul sekali, itu adalah gambar terkait dengan virus corona yang pernah terjadi di bumi kita. Nah, itu kan kita tidak boleh keluar sembarang-sembarang dan harus memakai masker ya adik-adik. Nah, yang gambar ketiga ini ada di sini adik-adik. Baik, itu terkait dengan perubahan iklim. Ada juga perubahan iklim, ada yang tahu? Itu karena penebangan hutan, jadi iklimnya jadi tandus, tanahnya jadi tandus ya adik-adik. Dan gambar yang keempat, yaitu sampah yang dibuang di laut. Nah, sampah yang dibuang di laut ini juga dapat menyebabkan ikan-ikan di laut itu menjadi tidak bisa berenang dengan bebas dan juga mencemari iklim laut. Nah, waktu selanjutnya adik-adik untuk mengerjakan LKPD. Baik, Ibu bagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Untuk itu adik-adik disilakan untuk mencermati bacaan di sini terkait dengan akibat sampah. Nah, nanti adik-adik cermati dan baca dengan teliti. Selanjutnya adik-adik maju ke depan untuk menyampaikan tanggapan dan juga saran adik-adik secara lisan kepada teman-teman terkait dengan akibat sampah ini. Oke, waktunya Ibu berikan 5 menit ya. Baik, sudah. Oke, baik, untuk kelompok 1 silakan menyampaikannya. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah menyampaikan pendapat dan juga saran adik-adik terkait dengan akibat sampah ini. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Ayo, Risma, silahkan Risma maju. Oke, baik, betul sekali, tepuk tangan untuk Risma. Nah, baik adik-adik, materi kita terkait dengan mengomentari persoalan faktual. Tadi adik-adik juga sudah mengomentari tentang akibat sampah, dan juga adik-adik sudah lihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan faktual yang ada di kehidupan kita. Nah, karena itu pembelajaran kita cukup sekian. Untuk Ibu itu, Ibu minta salah satu siswa untuk berdoa. Baik, terima kasih. Nah, materi kita hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada besok. Untuk itu jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih.